selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 10 Juni 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Melissa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Madu lebah kelanceng alias Heterotrigona utama yang dibudidayakan Suyanto di rumahnya yang beralamat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan ternyata sempat menembus pasar Malaysia. Tahun lalu budidaya lebah kelanceng Restu Bumi Bifam milik ayah dua anak ini dinobatkan menjadi juara harapan 2 tingkat Provinsi Sumatera Selatan pada ajang pemilihan inovator daerah Sumatera Selatan 2021. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Leni Juwita yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Leni. Rekan Mei, dari Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, kita laporkan bahwa salah seorang petani milenial dari Desa Batu Marta, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu berhasil membuat kaget Sumatera Selatan. Karena ternyata petani lebah ini sudah berhasil memasarkan produk lebah trigono yang kalau dalam bahasa setempat itu disebut lebah gale-gale, berhasil menembus pasaran di Malaysia. Hasilnya 2 kali berhasil mengekspor madu di Malaysia. Namun terakhir karena terkendala regulasi, akhirnya pemasaran ekspor ke Malaysia ini sekarang untuk sementara di stop dahulu. Saat ini pemilik peternakan madu lebah dari gale-gale ini, madu kelanceng, hanya memasok di pasaran dalam negeri. Baik, kita informasikan bahwa petani lebah ini berawal dari coba-coba setelah melihat dari medsos cara beternak madu kelanceng ini. Berawal dari situ, kemudian bapak 2 anak ini melakukan penelitian, kemudian mencoba menerapkan ilmu yang dia dapat dari medsos. Kemudian dia ngebolang ke hutan-hutan liar dan berhasil mendapatkan koloni madu kelanceng. Selanjutnya di rumahnya yang memang cukup luas pekarangannya, karena kita ketahui bahwa Pak Suyanto ini memiliki lahan yang cukup luas di pekarangannya karena dia juga merupakan peserta ekstramigrasi dari Pulau Jawa yang ditempatkan di Trans Batu Marta, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Berawal dari situlah akhirnya, tepatnya setelah pandemi COVID-19, usaha ini terus ditekuni dan menghasilkan uang yang lumayan. Saat ini bapak 2 anak ini sudah berhasil meraup rupiah di kisaran angka puluhan juta rupiah per bulan. Nah, uniknya lagi, petani lebah ini menyiapkan sendiri tanaman atau nektar yang untuk bahan pakan dari madu ini, dengan sudah cukup berproduksi dengan hasil sekitar 1,5 atau 2 kuintal per bulannya. Nah, panen madu ini sendiri dilakukan di 2 minggu, 2 pekan sekali, bahkan kadang-kadang tidak sampai 2 pekan itu sudah dipanen, karena madunya sudah penuh. Untuk memanen madu ini sendiri dilakukan dengan cara menggunakan alat sedot madu yang cukup sederhana. Cara ini dilakukan agar sarang-sarang madu dan ratu madu yang menghuni lok atau kota-kota itu tidak terganggu, tidak stres, dan tetap aman begitu. Selanjutnya
di sini Pak Suyanto tidak bekerja sendiri. Setelah dia berhasil melakukan uji coba di rumahnya, kemudian dia mengajak pemuda-pemuda setempat untuk membentuk kelompok pemuda petani milenial, dan saat ini di desa Pak Suyanto sudah ada sekitar puluhan pemuda-pemuda yang menekuni usaha budidaya madu kelanceng ini. Dan saat ini penghasilan di daerah setempat, khususnya di kelompok petani madu ini sudah cukup lumayan, di angka puluhan juta tadi. Nah, kita informasikan pula bahwa pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu melalui Dinas Pertanian sangat mengapresiasi usaha dari Pak Suyanto yang sudah berhasil melestarikan lingkungan, kemudian juga mendatangkan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan serta menjaga lingkungan. Dan saat ini petani lebah ini sudah menjadi binaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu berharap langkah-langkah yang dilakukan oleh petani kreatif dan inovatif ini, khususnya peternak lebah madu, agar ditularkan kepada masyarakat Ogan Komering Ulu sehingga bisa membuka lahan dan menghasilkan uang untuk tambahan kebutuhan keluarga di masing-masing desa. Begitu rekan Mei, informasi yang kami sampaikan. Sekarang kita kembalikan kepada rekan Mei di studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Leni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik budidaya lebah serta PLT Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Oku. Berikut tayangannya untuk Anda. Jenis lebah, semua jenis lebah ini senang, suka ya? Suka. Nah, ini contohnya ini lebah cerana ini ya, apis cerana. Nah, kalau orang sini ngomongnya tawon lubang, Bu. Yang ini nyengat ya, yang itu ya. Nah, dan yang lain yang kecil-kecil ini kan jenis kelanceng, gegale tadi ya kan. Nah. Bunga ini bunga santos ya. Bunga santos ini juga tidak putus bunga, Pak. Ya. Jadi ini ready terus, ya kan? Oh, iya. Ini berbunga, sebentar lagi berbunga lagi, setelah tua berbunga. Ini juga bagus, sangat bagus. Tapi ini bunganya atau bunganya, Bu. Bunganya tapi juga. Maaf, ini belum berbunga, ini baru kayaknya mau latihan berbunga nih. Yeah. Ini pang 5 sampai 10 koloni. Ya. Kalau satu koloni itu ada berapa? Oh, kalau untuk satu koloni, Bu, kita nggak bisa Hitung, menentukan ya? ada berapa jumlah kalau lebahnya nggak. Betul. Dalam artian satu koloni itu dari pembudidayaan ini bisa menghasilkan salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di sekitar sini. Kemudian dari pemanfaatan lahan pekarangan dihasilkan juga sebuah pendapatan. Jadi meningkatkan pendapatan kelompok atau kelompok tani yang ada di sekitar sini. Terima kasih sekali kepada bahwa telah memanfaatkan potensi hortikultura, terutama tanaman bunga-bungaan yang ada di sekitar kita, yang kita bisa peroleh. Jadi bisa meningkatkan juga estetika yang ada di sekitar rumah kita, sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga kita. Dan lebah ini tidak menyengat. Nah, sehingga Para pelaku pembunuhan di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang merenggut satu nyawa pada Minggu 5 Juni kini telah dijebloskan ke sel rumah tahanan Polres Tanah Laut. 2 diantaranya menyerahkan diri, sedangkan 7 orang lainnya ditangkap di beberapa tempat yang berbeda. 3 orang dari 9 pelaku tersebut merupakan saudara sekandung, bahkan 2 orang diantaranya saudara kembar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Roy. Baik, terima kasih. Selamat siang rekan Mei. Kami laporkan bahwa pada peristiwa berdarah tersebut yang terjadi pada hari Minggu siang kemarin sekitar pukul 12 waktu
Indonesia Tengah. Saat itu dari informasi yang kita dapatkan dan juga dari keterangan dari pihak kepolisian bahwa siang itu sejumlah orang mendatangi ke rumah korban, yaitu Muhdi di Lok Wihang, di sebuah tempat yang agak jauh dari permukiman yang lainnya, agak sepi. Kemudian di situ terjadi cekcok. Dari menurut keterangan pihak kepolisian, dari keterangan yang dihimpun dari para tersangka, persoalan tersebut terkait masalah sengketa lahan, saling klaim antara para pelaku dan korban. Dan kemudian pada hari Minggu itu kemudian terjadilah perkelahian yang bertempat di depan rumah korban di Lok Wihang, Desa Asam-Asam tersebut di RT 12. Dari informasi keterangan yang diperoleh petugas dari sejumlah saksi dan juga dari tersangka, itu sempat terjadi perlawanan dari korban, sehingga juga sempat terjadi saling serang karena semua juga membawa senjata tajam, baik para tersangka maupun korban. Namun karena kalah jumlah, sehingga korban kemudian terdesak dan senjata tajam jenis parang yang dipegangnya terjatuh ketika lengannya kena sabetan senjata tajam, dan kemudian diambil oleh para tersangka karena tersangka jumlah cukup banyak, dari yang ditangkap sebanyak 9 orang, dan semuanya juga membawa senjata tajam jenis parang pada umumnya dan juga ada yang jenis belati. Dan kemudian ketika korban sudah dalam kondisi terdesak dan tersungkur, saat itulah kemudian para tersangka masing-masing melakukan pembacokan, ada yang di punggung, di bagian wajah, kepala, dan yang lainnya. Itu berdasarkan dari keterangan yang diperoleh penyidik dari para tersangka. Jadi semuanya memang melakukan penikaman, pembacokan kepada tersangka, pada korban saat itu. Dan kemudian saat itu dari pihak keluarga korban yang saat itu juga kemudian mengetahui, kemudian melakukan evakuasi. Korban sempat dibawa ke klinik kesehatan di Desa Asam-Asam. Kemudian namun karena memang mengalami luka yang cukup parah sehingga nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Dan kemudian polisi bergerak cepat pada hari Minggu itu, Minggu malam yang telah masuk ke dini hari, ke Senin dini hari. Itu kemudian satu orang ditangkap pertama di wilayah Kelurahan Karang Taruna, masih di wilayah Kota Pelihari. Kemudian setelah pengembangan, kemudian malam itu juga masuk dalam Pelihari. Kemudian ada 5 orang tersangka lain yang ditangkap di wilayah Kota Banjarbaru. Kemudian menjelang waktu subuh, 1 orang lagi ditangkap masih juga di wilayah Kota Banjarbaru, dan kemudian 2 pelaku lainnya menyerahkan diri. Yang satu pada esok malamnya, dan kemudian 1 orang lagi pada keesokan paginya. Dan dari keterangan yang diperoleh penyidik, baik dari keterangan para tersangka maupun dari saksi-saksi yang didapatkan petugas di lapangan, persoalan ini dipicu dengan klaim lahan kepemilikan, tapi petugas belum bisa memastikan apakah ini menyangkut lahan sawit ataukah lahan batubara. Dan sekarang ini masih dalam proses penyidikan dari kepolisian di lingkup Polres Tangerang. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tala serta Kapolsek Jorong. Berikut tayangannya untuk Anda. TKP-nya di Lok Wihang, depan rumah korban di Desa Asam-Asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Talaut. Jadi kita ekspos ini kasus 338 atau 170 yang mengakibatkan matinya orang. Rekan-rekan, untuk kronologis nanti biar dengan Kasat Reskrim, tapi saya akan menyampaikan himbauan. Untuk tersangka, alhamdulillah kita sudah dapat semuanya, ada 9 tersangka, semuanya sudah kita tangkap. Namun saya menghimbau kepada keluarga korban, percayakanlah kepada kami Polres Tangerang Laut untuk masalah proses penyelidikan maupun penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polres Tangerang Laut. Dan tidak ada, saya himbau tidak ada istilahnya hal-hal yang akan dilakukan untuk tidak ada yang dapat menimbulkan suatu aktivitas yang tidak kondusif. Saya sarankan, saya harapkan
percayakanlah kepada Polres Tanah Laut ini, dan alhamdulillah untuk tersangkanya sudah kita tangkap semuanya, barang bukti sudah ada semuanya, dan waktu itu kurun waktu dari kurang 8 jam. Jadi nggak sampai 24 jam, kurang dari 8 jam tersangkanya sudah ada semua. Permasalahan lahan, yang satu ngeklaim itu lahannya dari pihak pelaku, yang satunya merasa itu lahan dari pihak korban. Ini lahan apa, Dan? Kalau untuk lahan, kita tidak bisa memastikan ya apakah itu lahan sawit, lahan batubara. Pastinya dari pengakuan para pelaku itu permasalahan lahan. Setelah dari 9 ini apakah masih ada yang lain? Dari 9 ini alhamdulillah pelaku sudah ketangkap semua. Yang 7 kita lakukan penangkapan di kilometer di daerah Gambut, yang 2 menyerahkan diri pada hari Senin malam. Berapa luasan lahan yang disengketakan ini? Untuk luas lahan disengketakan itu ada sekitar 3 sampai 30 hektaran lah. Di mana itu, Dan? Di daerah Rangkan ya, Rangkan. Masuk desa apa ini? Desa Samasam. Ini kabarnya gabungan ya melakukan penangkapan para pelaku ini. Kita melakukan penangkapan gabungan dengan tim dari Polres Tala, Resmob Kalsel, gabungan dengan Polsek Gambut, serta Polres Banjar. Ada melakukan perlawanan dan Pada saat melakukan penangkapan, tidak ada satupun yang melakukan perlawanan. Jadi yang 7 orang itu di satu tempat penangkapan. 7 orang itu di satu tempat penangkapan. Untuk 7 orang kita lakukan penangkapan di satu tempat. Yang tumbuh di Kalimantan Utara termasuk di Pulau Bunyu kerap kali dianggap sebagai gulma atau hama. Namun di tangan salah seorang pemuda asal Pulau Bunyu, tanaman pakis mampu diolah dan dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk teknologi tepat guna. Ia adalah Hamdani dan Deli Saputri yang berhasil mengolah batang tanaman pakis menjadi sedotan ramah lingkungan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltara, Maulana Ilhami Faudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik, rekan Me dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa di tangan pemuda asal Pulau Bunyu, Bulungan, Kalimantan Utara, tumbuhan pakis yang selama ini sering kali dianggap sebagai hama, itu mampu dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk produksi produk-produk yang ramah lingkungan dan tentunya tepat guna. Salah satunya dilakukan oleh Hamdani dan juga Deli Saputri yang merupakan lulusan dari SMA 1 Bunyu yang mampu membuat batang pohon pakis menjadi sedotan yang ramah lingkungan. Mereka berharap dengan adanya sedotan dari batang pakis ini, penggunaan sedotan plastik yang tidak ramah lingkungan itu dapat digantikan, dan menurut mereka sedotan ramah lingkungan ini juga sudah mulai marak digunakan khususnya di warung-warung kopi ataupun di kafe-kafe yang ada di Pulau Bunyu. Selain Hamdani dan juga Deli Saputri, inovasi dari tumbuhan pakis juga dilakukan oleh Tigo yang mampu mengubah akar pakis menjadi media tanam khususnya untuk metode penanaman hidroponik. Jika biasanya tanaman hidroponik menggunakan media tanam berupa rock wool, di tangan Tigo ini akar pakis mampu menjadi media tanam untuk hidroponik. Dengan produk dinamakan Goodfern ini, ia mengaku produknya jauh lebih murah dibandingkan dengan produk media tanam rock wool. Ini hanya sebesar Rp10.000 dengan jumlah penggunaan yang hampir sama dengan produk rock wool. Dan Bupati Bulungan sendiri berharap inovasi-inovasi yang dilakukan oleh para pemuda di Bulungan ini, khususnya dari Pulau Bunyu ini, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, sehingga nantinya produk-produk tersebut dapat diproduksi secara masif, karena tentunya selain mampu memanfaatkan bahan-bahan dari lingkungan sekitar, penggunaan produk ini juga ramah lingkungan dan memiliki nilai ekonomi. Demikian rekan Me laporannya. Terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan inovator sedotan pakis. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kami gunakan bahan pakis tandem ini
mudah untuk dicari karena tumbuhnya juga gampang, karena ini adalah tanaman yang dianggap sebagai gulma atau hama, dan kami produksinya karena batangnya juga ini memiliki tekstur yang keras sehingga bisa dijadikan sedotan. Kemarin berapa lama sih Mas prosesnya? Kalau buat prosesnya ini bisa 1-2 hari, tapi kalau misalnya butuh cepat itu seharian saja bisa. Dari proses awal pencarian sampai selesai ini pengeringan. Kalau ini berapa kali pakai kalau sedotan? Jadi kalau sedotan ini bisa digunakan sekali pakai dan bisa juga digunakan berkali-kali. Tapi kalau berkali-kali ini digunakan secara pribadi. Kalau untuk yang sekali pakai digunakan di kafe-kafe dan di warung-warung. Kenapa sih pilih sedotan gitu untuk jadi inovasi ini? pakis ini dia memiliki batang yang agak sedikit besar dan memiliki lubang. Jadi kenapa kami mikirnya ini bisa dijadikan sedotan? Jadi kami pengeluaran serat di dalamnya itu, penarikan seratnya itu bisa dijadikan sedotan. Kalau ini sudah dijual atau gimana? Nah jadi ini sudah dipakai-pakai, dijual di kafe-kafe di Pulau Bunyu. Terus dipakai juga di warung-warung kecil buat minuman dingin buat anak-anak itu. Dua tersangka penyimpanan 7 tengkorak janin dalam tempat makan tiba di Polrestabes Makassar pada Kamis 9 Juni malam. Tersangka pria berinisial SM telah tiba setelah diterbangkan dari sejoli yang kemudian telah ditetapkan tersangka oleh Polrestabes Makassar. Keduanya ditangkap di tempat berbeda. Untuk tersangka pria itu ditangkap di Tarabum, ditangkap di siang ini. Informasi terbaru yang kami peroleh, keduanya telah tiba di Polrestabes Makassar dan saat ini menjalani proses tes kejiwaan. Pastikan kondisi kejiwaan keduanya lantaran dianggap aneh ataupun nekat menyimpan 7 janin yang digugurkan hasil hubungan gelap keduanya dari tahun 2012 sampai dengan 2002 saat ini. Untuk hubungan keduanya sendiri itu sampai 2017 hingga hubungan itu mengakibatkan si perempuan ini hamil selama 7 kali, dan hasil hubungan gelap itu yang kemudian disimpan dalam box makanan. Baik, terima kasih Emba atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi kedua pelaku sudah berhasil kita amankan, yang satu dari Konawe, Sulawesi Tenggara, yang satu di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Nah, yang pelaku laki-laki sudah sampai di Polrestabes Makassar. Kami sambil menunggu dari pelaku perempuan yang dalam perjalanan saat ini berada di Bone, yang mudah-mudahan nanti malam sekitar pukul 12. Tadi harusnya pukul 8 sudah tiba, tapi ada kendala mungkin. Jadi pukul 12 malam baru tiba di sini. Khusus tersangka SP ini sedang menjalani apa sekarang? Ya sementara ini kita kalau begitu tiba kita akan periksa dengan cepat, ya kita periksa cepat karena besok pagi kita coba untuk periksa kejiwaannya di Polda Sulsel. Keduanya mau diperiksa ya? Kedua-duanya kita periksa karena untuk mengetahui kok sampai 7 kali tega-teganya 7 kali menggugurkan atau mengaborsi anaknya sendiri. Setelah tes kejiwaan, apa langsung disusul dengan tes DNA? Kemungkinan, ya, untuk mengetahui apakah benar 7 janin tersebut berasal dari hubungan dari kedua pelaku tersebut. Kemudian untuk usia kedua tersangka sendiri sama statusnya bisa untuk diperjelas? Yang perempuan itu 29 tahun, untuk tersangka laki-laki 30 tahun. Jadi laki-laki loh, siapa? Ya? Inisialnya? Inisial yang laki-laki itu Kendaraan pengangkut bahan bakar minyak jenis solar terjungkir balik menghantam pagar rumah warga di Desa Jeriji, Kecamatan Tobo Ali, Bangka Selatan. Kejadian terjadi pada Kamis 9 Juni sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat, di mana kondisi jalan dan warga sedang sepi dengan aktivitas. Kendaraan yang melaju dari arah Pangkal Pinang menuju Bangka Selatan diketahui membawa BBM jenis solar beriringan dengan 5 kendaraan lainnya.
Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangga Pos Arya Bima Mahendra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Arya. Ya, baik, terima kasih rekan media pemirsa Tribunnews. Pertama-tama perlu saya sampaikan ya bahwa memang untuk laporan saya kali ini ya ini tentang satu unit motor yang terbakar saat mengisi BBM di